Silase adalah pakan yang telah diawetkan dan diproses dari bahan baku yang berupa tanaman hijauan atau jerami dengan jumlah kadar atau kandungan air pada tingkat tertentu, kemudian dimasukkan dalam sebuah tempat yang tertutup rapat kedap udara yang biasa disebut dengan silo selama kurang lebih 3 minggu. Di dalam silo tersebut akan terjadi beberapa proses anaerob di mana bakteri asam laktat akan mengkonsumsi zat gula yang terdapat pada bahan baku sehingga terjadi proses fermentasi. Silase yang terbentuk karena proses fermentasi ini dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama tanpa banyak mengurangi kandungan nutrisi dari bahan bakunya. Why is silase made? Pertama, permasalahan kekurangan pakan ternak. Yang kedua, pemanfaatan limbah pertanian. Yang ketiga, teknologi pakan silase jerami. Permasalahan pertama yaitu permasalahan kekurangan pakan ternak. Salah satu faktor penghambat penyediaan pakan ternak ruminansia adalah karena adanya perubahan fungsi lahan dari padang penggembalaan ternak menjadi lahan pemukiman, lahan tanaman, dan tanaman industri. Sumber daya alam untuk peternakan berupa padang penggembalaan di Indonesia semakin berkurang. Secara umum, ketersediaan hijauan pakan ternak juga dipengaruhi oleh iklim, sehingga pada musim kemarau terjadi kekurangan hijauan pakan ternak dan sebaliknya di musim hujan pun jumlahnya makin melimpah dan membuang banyak limbah. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan teknologi pembuatan pakan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan limbah pertanian yang cukup melimpah. Jenis limbah pertanian sebagai sumber pakan ternak yang mudah didapatkan di pedesaan adalah jerami jagung dan jerami kedelai. Terdapat juga pelepah atau daun sawit dan lain sebagainya. Dan yang terbanyak di setiap daerah adalah limbah pertanian yang berupa jerami padi. Namun, penggunaan jerami padi sebagai pakan ternak mengalami kendala terutama disebabkan adanya faktor pembatas dengan nilai nutrisi yang rendah karena kandungan protein rendah sekitar 3-5%, serat kasar tinggi, kecernaannya rendah karena mengandung lignin 6-7% dan silikat 13%, sehingga perlu diolah lebih lanjut untuk meningkatkan protein dan daya cernanya. Teknologi pakan jerami padi. Dengan membuat silase yang bahan dasarnya jerami padi, mikroba atau E4 dan molasses sehingga berguna untuk membantu menaikkan kadar protein bahan pakan, meningkatkan konsumsi pakan dan merangsang nafsu makan ternak. Terdapat bahan dan alat yang digunakan pada saat praktikum. Untuk bahan itu sendiri terdapat jerami 30 kilo kurang lebih dan 2 karung, molasses 500 ml, E4 20 ml, 2 tutup botol untuk pemberian, air secukupnya. Alat: timbangan, ember, drum plastik untuk silo atau kantong plastik, dan alas plastik. Method and application. Menimbang semua bahan yang diperlukan, menghamparkan jerami di atas lantai yang bersih, mencampurkan E4 dan molasses, kemudian memercikkan pada jerami secara merata, menambahkan air jika tingkat kebasahan campuran kurang dan belum merata, menambahkan air jika tingkat kebasahan campuran kurang dan belum merata, mengaduk atau mencampur semua bahan secara merata dengan membolak-balikan jerami, memasukkan hasil campuran ke dalam drum silo sedikit demi sedikit sambil dipadatkan agar udara yang ada dalam drum dapat dikurangi
atau dihilangkan sama sekali. Setelah semua bahan campuran dimasukkan, maka silo itu ditutup serapat mungkin agar tidak ada udara yang masuk dan proses secara anaerob berjalan dengan baik. Selanjutnya melakukan fermentasi selama 3 minggu. Setelah 1 minggu membuka silo dan mengeluarkan hasil silase jerami pada kemudian diangin-anginkan sebelum diberikan kepada pakan. Ciri silase yang sudah jadi. Jika dicium, silase yang baik baunya akan asam dan agak wangi, tekstur tebon lembut, tidak tercium bau busuk dan tidak ditumbuhi jerami. Yang terakhir, apabila dirasa akan sedikit asam dan manis. Terima kasih untuk mendengarkan persentase akan teori dari silase tersebut, dan berikut terdapat lampiran praktikum yang siswa kelas 11 MIPA 1 laksanakan.